Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya dan semangat. Wah, hujan ini, tapi kalian harus semangat ya. Kita lanjutkan kegiatan pelajaran untuk yang berikutnya. Hari ini hari Sabtu. Pembelajaran kali ini kita tema selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, Pak Guru akan jabarkan tematik kali ini menjadi ketiga mata pelajaran. Yang pertama, IPA. Tujuannya adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan nanti dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Bahasa Indonesia, siswa diharapkan dapat membuat sebuah kesimpulan suatu bacaan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ini nanti menurut pendapat kalian masing-masing. PKN. Yang pertama, siswa dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Wah, semakin menarik bukan kegiatan pembelajaran online? Kita lanjutkan ya, masuk ke dalam materi. Manfaat tumbuhan. Kalian amati gambar berikut ini. Ada sebuah tanaman, di mana kemudian itu mengalir ke manusia dan hewan, ada oksigen, dan kemudian dari manusia ke tumbuhan mengalir ada karbon dioksida. Pak Guru jelaskan tentang manfaat tumbuhan yang sesuai pada ilustrasi di samping kalian, di samping gambar ini. Tahukah kalian bahwa tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan? Salah satunya menghasilkan oksigen atau O2 dan menghirup karbon dioksida atau CO2. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan manusia dan hewan saat bernapas. Oksigen dihirup yang kemudian diolah dalam paru-paru. Zat sisa setelah pernapasan disebut karbon dioksida. Karbon dioksida dibuang oleh manusia dan hewan yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Tumbuhan, manusia, dan hewan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana mereka sama-sama saling membutuhkan. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menjaga tumbuhan. Nah, itu adalah salah satu manfaat tumbuhan, di mana tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan tumbuhan juga menghirup karbon dioksida. Nah, ini hubungan yang sangat erat antara tumbuhan dengan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup yang lainnya di sini adalah manusia dan hewan. Dapatkah kalian menyebutkan manfaat tumbuhan lainnya? Wah, semoga kalian dapat ya menyebutkan manfaat dari tumbuhan lainnya. Nanti ini dalam bentuk tugas untuk kalian untuk mencari manfaat tumbuhan selain satu yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Membuat sebuah kesimpulan.
Pak Guru menampilkan sebuah paragraf, ide pokok, dan kesimpulan. Dalam paragraf ke-1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok, kemarin ingat ya, ide pokok itu diambil dari biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat awal, kemudian kita cari di kalimat akhir, atau pula di kalimat awal dengan akhir. Nah, kita di sini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Di sini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Dari kalimat awal ini kita jadikan ide pokok, kita sederhanakan. Jadi, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah ide pokok pada paragraf yang ada di samping. Kesimpulan dengan cara menyederhanakan lagi dari ide pokok. Ide pokoknya sudah ada, kita sederhanakan lagi menjadi jagung sangat penting di Indonesia. Wah, ini adalah gambaran tentang bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan dalam paragraf. Contoh yang berikutnya. Dalam paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok dari paragraf di samping itu adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Diambil dari kalimat yang pertama, seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Sederhanakan kalimat utamanya menjadi pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Itu ide pokoknya. Sekarang kita buat kesimpulan. Kesimpulannya menyederhanakan dari ide pokok. Jagung berkembang biak melalui biji. Itu adalah bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan dalam paragraf. Bagaimana anak-anak? Bisa tidak? Mudah-mudahan kalian bisa ya. Dapatkah kalian membuat kesimpulan dari sebuah bacaan? Kira-kira bisa tidak? Ini nanti ada dalam tugas untuk kalian di rumah. Ayo, masih ingatkah kalian pengamalan Pancasila? Ingat tidak? Kemarin kita belajar pengamalan Pancasila, sila ke-1 dan kedua. Kali ini kita lihat, amati gambar berikut ini. Ada apa ya di situ? Mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Gambar yang kedua, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka di sekolah sedang melakukan diskusi. Kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu pengamalan sila keberapa itu ya? Tepat sekali, pengamalan sila yang ketiga. Kita cari tahu nilai-nilainya di sila ketiga. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah menempatkan sebuah persatuan dan kesatuan, mengutamakan persatuan dan
kesatuan.